Oke, selamat datang kembali di Nandain Apa Sih buat buku Humankind dari Rutger Bregman. Di episode sebelumnya kita udah ngeliat bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya tentang natur manusia itu keliru. Ternyata manusia itu baik, dan kita harus percaya kalau manusia itu baik, supaya kita bisa saling bantu. Nah, tapi kita juga lihat kok ada banyak orang yang jahat, nggak semua orang baik. Makanya kita masuk ke bagian judulnya, mengapa orang baik jadi jahat? Kita akan membahas tentang mengapa empati membutakan. Sebenarnya ini adalah kesimpulan dari bukunya The Righteous Mind. Ini aku coba bacain ya. Yang perlu kita pahami bahwa sebagian besar agen teroris itu bukan kaum fanatik agama. Mereka berkawan baik, mereka bersama-sama merasa sebagai satu bagian lebih besar yang beri makna hidup, yang akhirnya mereka menjadi penulis kisah epik mereka sendiri. Ini bukan pembenaran atas terorisme, ini penjelasan. Ada banyak sekali buku yang mau jelasin bagaimana sebuah kaum itu menjadi teroris. The Righteous Mind ngejelasin bagaimana penindasan itu bisa melahirkan terorisme. Ratu Adil dari Sinunata juga cerita bagaimana pergerakan-pergerakan yang dilabeli terorisme ini oleh rezim sebenarnya ada pergerakan-pergerakan revolusioner. Kebetulan cara mereka untuk menyatukan diri adalah lewat agama. Itu juga yang dirasakan oleh bangsa Yahudi. Kalau kalian mau baca bukunya Sapi, Babi, Perang, dan Tukang Sihir dari Marvin Harris. Tapi untuk melihat terorisme masa kini pun juga kalian perlu baca bukunya Noam Chomsky ya, yang mana aja. Terutama yang Who Rules the World? Siapa yang mengangkangi dunia? Itu akan melihat bahwa ketika Amerika itu menjajah negara-negara di Asia Tengah gitu ya, di Timur Tengah, akhirnya negara-negara Arab ini ya sebagai respons melawannya ya akhirnya membentuk kelompok-kelompok teroris ini. Dan salah satunya Osama bin Laden itu tujuannya itu sama. Tujuannya udah jelas, yaitu bikin Amerika miskin. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ini bukan salah agamanya, tapi ada penindasan yang terjadi. Mereka kompak solid sebagai satu kelompok gitu ya. Lalu mereka mencari kambing hitam untuk penderitaan mereka. Teorinya kambing hitam dari Rene Girard, Sinunata, kalian silakan baca. Dari bayi pun kita sudah xenofobik. Bayi itu tidak mau akrab dengan wajah yang tidak dikenal, bau tidak dikenal, bahasa asing, logat yang aneh. Seolah-olah kita semua terlahir xenofobik. Akhirnya yang bisa kita lakukan adalah supaya kita tidak terus-menerus menjadi bayi ya kita harus berempati gitu. Kita harus kenal lebih banyak orang. Kalau yang kita kenal cuma yang itu-itu aja, ya lama-lama kita akan ngerasa orang yang tidak sama seperti kita adalah orang yang aneh, orang yang jahat, harus dimusuhin. Yang mana fair? Maksudku, ya itu yang terjadi sama simpanse kan. Simpanse itu juga dalam kelompoknya mereka xenofobik terhadap kelompok yang lain. Kenapa ya? Karena mereka bergaulnya sama kelompok-kelompok ini aja, sama kelompoknya sendiri aja. The Righteous Mind juga menyarankan hal yang sama. Untuk supaya kamu tidak menjadi orang xenofobik, ya kamu harus bergaul sama kelompok-kelompok yang lain. Simple kan sebenarnya, tapi nggak semua orang bisa. Jadi kejahatan itu bukan karena orang jahat, tapi karena orang terlalu kompak sama kelompoknya. Nah ini yang waktu di episode 1 aku bilang, bahwa orang itu loh ragu untuk ngebunuh orang. Kita ngelihat kayak film-film itu orang gampang banget ngebunuh orang ya. Tapi ketika kita lihat nih, laporan dari Perang Dunia Kedua dari Serdadu Britania, bagaimana caranya semua orang itu mati. Akhirnya kita ngeliat deh, kematian orang-orang itu disebabkan oleh apa? Lain-lain 1%, zat kimia 2%, ledakan 2%, ranjau darat 10%, peluru itu 10%, mortir, granat, bom dari udara, dan peluru meriam 70%. Artinya, yang beneran ketembak secara akurat itu dikit. Nah, lebih banyak karena sesuatu yang tidak langsung gitu, sesuatu yang tombol gede gitu, satu ngebunuh banyak gitu. Orang nggak berani ngebunuh satu orang. Akhirnya yang terjadi ya orang menargetkan daerahnya, bukan nargetin orangnya, dan akhirnya orang mati karena ditargetkan secara masif. Orang tuh takut ngebunuh orang lain. Itu yang bikin aku
sebenarnya ngerasa kita punya peluang kok untuk protes ke institusi polisi atau TNI yang menurut kita selama ini represif. Karena kayak gimana mereka, dalam hati mereka tuh masih manusia dan kita bisa serang itu. Selain karena kompak ya, tapi orang juga jadi jahat karena ada power. Machiavelli nih, orang ketika berkuasa menampilkan kecenderungan yang sama. Mereka secara harafiah bertindak seperti orang kerusakan otak. Mereka lebih impulsif, egois, sembarangan, arogan, kasar dibandingkan rata-rata orang lain. Dan mungkin lebih berselingkuh. Kurang memperhatikan orang lain, kurang tertarik dengan sudut pandang orang lain. Padahal ketika kita lihat apa yang terjadi, pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh manusia dari zaman pemburu pengumpul, itu selalu yang murah hati, berani, bijaksana, karismatik, adil, tidak berat sebelah, bisa diandalkan, berhati-hati, kuat, dan rendah hati. Kepemimpinan bersifat sementara di antara pemburu pengumpul dan keputusan dibuat secara bersama-sama secara kelompok. Siapapun yang cukup bodoh untuk bertindak seperti disarankan Machiavelli kemudian berarti mempertaruhkan nyawa. Yang egois dan rakus bakal diusir dari suku dan bisa kelaparan. Ini bukti lagi bahwa ya sistem yang bikin kita jahat kan. Kita selama pemburu pengumpul itu, kita bisa sedemokratis ini. Kita bisa bertindak, pemimpin itu enggak selamanya gitu. Ya udah kalau kayak tahun ini aku mimpin, tahun depan kamu yang mimpin gitu. Bagaimana demokrasi mati dari Daniel Ziblatt dan Stephen Levitsky juga sama. Mereka bilang bahwa demokrasi itu esensinya gantian kekuasaan. 5 tahun dipimpin konservatif, 5 tahun dipimpin liberal. Supaya kita nggak mentok kanan kiri, supaya kita tetap di tengah. Supaya kita moderat. Di masyarakat kapitalis, kita cenderung menggunakan argumen merit, kelayakan. Namun, bagaimana cara masyarakat memutuskan siapa yang layak? Bagaimana cara menentukan siapa menyumbang paling banyak kepada masyarakat? Bankir atau tukang sampah? Nah, makin bagus cerita yang dibuat mengenai diri sendiri, makin besar kue Anda. Jadi, ujung-ujungnya, kalau kita ngomongin, oh ya kita harus mimpin meritokrasi gitu. Tapi kan meritokrasi juga subjektif ya. Kayak, ada kemarin saran bahwa, oh kita harus dipimpin oleh orang yang minimal S1 gitu. Nah artinya, petani yang dari kaum proletar yang mungkin tidak pernah S1, nggak boleh memimpin kita. Padahal siapa tahu dia yang mampu memimpin kita dengan lebih bijaksana. Akhirnya kepemimpinan di masa kapitalisme ini menjadi sesuatu yang adu-aduan cerita aja, adu-aduan fiksi kalau katanya Sapiens. Ini juga mengadu fiksi sama, ini juga mengkritik bukunya Sapiens. Uang itu emang fiksi, tapi kalau orang nggak punya uang, orang akan diusir dari tempat tinggalnya. Orang akan dilarang dari haknya mendapatkan makanan. Orang akan dipukuli kalau dia tidur sembarangan di tempat umum. Artinya, uang itu fiksi, tapi pembelanya adalah ancaman kekerasan yang sangat nyata. Nah, aneh kan? Padahal kalau mungkin di masa pemburu pengumpul ada orang nggak makan, ya udah kita tampung, kita kasih makan, terus kita ajakin berburu bareng kan gitu. Bencana memunculkan sisi terbaik kita, seolah ada saklar kolektif yang dinyalakan dan kita kembali ke versi kita yang paling baik. Ada paragraf yang sangat ngena, silakan dibikin baik-baik. Kebetulankah kalau konsentrasi ateis terbesar ditemukan di negara-negara seperti Denmark atau Swedia, negara-negara itu juga punya supremasi hukum terkuat dan birokrasi paling terpercaya. Di negara-negara semacam itu, agama telah disingkirkan, sebagaimana produksi massal dulu mengesampingkan pengrajin tradisional. Tuhan dikesampingkan oleh birokrat. Maka ini kita akan masuk ke pesan utama Rutger Bregman kayaknya di semua bukunya, yaitu realisme. Makanya Rutger Bregman juga punya buku judulnya Utopia for Realist gitu. Dia mengutip Viktor Frankl. Kita harus menjadi idealis dalam suatu cara karena dengan demikian kita menjadi realis sejati yang sebenarnya. Aku nggak tahu ini bisa 1 atau 2 episode lagi, tapi mari kita selesaikan ya abis ini tentang bagaimana sih kita sebagai umat manusia ketika sudah mengalami kemajuan, kita nggak menjadi jahat, tapi justru bisa memanfaatkan kemajuan itu untuk hal-hal yang baik dan tidak kehilangan kebaikan hati kita. Ada banyak sekali contoh. Ini kalau nggak salah ya, aku tahu Kota Marina Leda juga dari buku ini. Makanya aku cari bukunya judulnya Marina Leda. Aku juga sempat bahas di Reels. Nanti kita akan lihat contoh-contoh tempat-tempat yang
berhasil menerapkan utopia yang kita rasa kayaknya nggak mungkin deh kejadian kayak gitu, dan ternyata mungkin. Dan itu cara-cara kita menggunakan nalar kita untuk memunculkan kembali kebaikan hati manusia. Kita sampai ketemu di episode berikutnya ya. Semoga aku masih bisa konsisten bikin video kayak gini. Mantap.